Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Kita lanjutkan ke pertemuan yang kedua, yaitu menentukan Q1, Q2, Q3 dan modus. Q itu singkatan dari kuartil. Kuartil itu kan 4 bagian. Jadi sebelum saya masuk, yang pertama yaitu ada yang namanya sama dengan kemarin, yaitu data tunggal. Ya. Nah, di dalam data tunggal ini kita harus mengenal data ganjil dan data genap. Jadi, ya, Q1, Q2, Q3 untuk data ganjil. Nah, ya, yang satunya di sini adalah data genap. Ya, saya buat gini, nanti Anda bisa nyetiknya nanti di catatan aja. Saya berikan ya. Data ganjil karena kuartil itu membagi menjadi 4 bagian, maka yang pertama ganjil ingat gampang. Ini letaknya ya, 1/4 n plus 1 setengah n plus 1. Di sini adalah x 3/4 n plus 1. Jadi ini bukan nilainya, di sini saya tekankan letaknya ya. Nah, sekarang yang data genap sama. Q1 bedanya di sini nih, 1/4 n plus 2. Q2 nya sama, Q2 adalah setengah n plus 1. Yang Q3 nya hati, kalau di sini 3/4, di sini 1/4, tapi di sini tulisannya ini. Nah, ya, kita mulai. X itu letak. Saya buat contohnya ada 2 atau 3. Yang pertama contoh, tentukan Q1, Q2, Q3 dan modus. Saya ingatkan kalau modus di data tunggal pokoknya yang paling akeh keluarnya. Contoh saya beri 3 macam ya. Ingat, sini nggak saya beri catatannya. Data harus diurutkan. Saya mulai dari yang gampang, misalnya 3, 5, 8, 7, 9, 8. Ya, ini yang pertama. Ini datanya genap. Yang kedua adalah 4, 8, 7, 9, 11, 2, 3, 5. Misalnya di sini adalah 5 lagi, di sini adalah 8 pakaian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aja. Nah, yang terakhir model seperti ini. Nah, X, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 1, 6, 3. Ya, kita mulai sekarang. Langkah pertama, saya lihat di sini ya. Ingat tadi Pak di sini enggak? Nanti ada tulis sendiri tambahan. Catatan data harus diurutkan. Nah, ini belum urut, diurutkan dulu. Nomor 1 ya. 3, 5, 7, 8. 8-nya 2, 9. Nah, rumus itu gitu. Ini kan tulisan gini. Ada X. Nah, ini ditulis di atasnya. X1, X2, X3, X4, X5, X6. 6. Jadi datanya banyak 6. Karena 6 maka pakai rumus ini. Ya, maka tadi masih kurang letak rumus ini. Letak Q1 sama dengan X 1/4 karena genap pakai rumus ini. 6 ditambah 2, maka X 1/4 8 sama dengan X2. Dilihat X2 sama dengan gampang. Lagi sekarang letak Q2. Atau saya letak sini ya. Letak Q2. Letak Q2. X setengah datanya 6. 6 ditambah 1 berarti 7, maka di sini X 3,5. Perhatikan, saya kesini dulu latihannya. Jadi ini tempat
Jadi misalnya ada data, pasti sudah lengkap 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini X1, X2, X3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anda menemukan X4 setengah. Ya, artinya kan berarti letaknya di antara ini. Ngitungnya begini, maka X4 dulu kan kelebihan setengah, ditulis gini, setengah X5 dikurangi X4. Ketemu lagi misalnya pasti X7 setengah, berarti X7 ditambah setengah X8 dikurangi X7. Nah, kalau pasti ketemu, Pak, saya ketemu. Karena kuartil kan bisa seperempat. Pak, saya ketemu 3,25. Sama, berarti ini X3-nya dulu. Ini kan berarti kelebihan 0,25. 0,25 berarti adalah seperempat X4 dikurangi X3. Ya, perhatikan ya, saya ulangi, 4 tengah berarti 4, 5 dikurangi data dong. 7 setengah, 7, 8. Kalau 3,25 X3 seperempat karena 0,25 itu sama dengan. Nah ya, saya balik. Kesimpulannya berarti X3 setengah berarti adalah X3 ditambah setengah X4 dikurangi X3. Lihat, X3 sama dengan 7. Setengah X4 sama dengan 8 dikurangi 7, maka sama dengan 7 setengah. Lagi yang ketiga, letak Q3. Lihat di sini tadi rumusnya seperempat, beda dengan ini seperempat. Ya, 3 kali 6 ditambah 2. X seperempat 18 tambah 20 sama dengan X 20. Nah, X 20 maka sama dengan X 5. Dilihat di sini X 5 sama dengan 8. Ya, jadi gitu aja, dilihat data genap jadi data ganjil. Contoh yang kedua sama, kita susun dulu. Ya, kita susun menjadi yang paling kecil 2. Ya, kita coret begini. Nah, 3. Nah, 4. Ya. Setelah itu berapa yang kecil lagi? 5. 5. Habis ya, sudah saya coret. Setelah itu adalah 7. Coret. 8. Coret. 9. 11. Nah, sudah ini diurutkan seperti tadi. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Oh, datanya berarti 9 ganjil. Langsung pakai yang ini. Letak Q1. Ya. Berarti ini X seperempat 9 ditambah 1. Ya, langsung aja ya. 9 tambah 1 10 bagi 4 berarti X 2 setengah. Kayak tadi berarti adalah X 2 ditambah setengah X 3 kurang X 2. Diinceng X 2 nya 3 tambah setengah X 3 nya adalah 4. 4 kurangi 3, ini 4 kurangi 3 1, tambah ini maka 3 setengah. Letak Q2. Ya. Letak Q2 rumusnya sama, ini yang sama ini aja, yaitu X setengah 9 ditambah 1 10 bagi 2 X5. Dilihat X5 nya sama dengan 5. Letak Q3 yaitu X3 per 4 9 tambah 1. Berarti kan 10 kali 3 30 bagi 4 X7 setengah. Ya,
X7 ditambah setengah X8 kurang X7. X7 sama dengan 7 setengah, ya. X8 sama dengan 9. X7 8, ya. Setengah 9 kurangi 8, ini 8 ya. Maka 8 setengah. Ini modelnya gitu aja, ya. Nah, yang terakhir langsung ya, dari sini saya taruh sini aja. Nanti saya taruh sini jawabannya. Nah, ini ya soalnya. X, saya tulis dulu. 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 2, 1, 3. Nah, kalau yang ini beda dengan tadi. Sebenarnya sama aja. Sudah diatur lah pelajaran. Nah, ini perhatikan. Yang ini ada tambahan namanya ini. Nanti Anda harus paham yang ini ya. Nah, ini namanya FK. Gampang. FK. Itu berarti yang dilihat ini. Pertama ini yang ditulis 3. 3 tambah 2 ditaruh sini 5. 5 ditambah 2 7. 7 tambah 1 8. 8 tambah 3 11. Ya, ulangi ya. FK ini ada tambahan ini. 3 ini dari mana ini? 3 tambah 2 5. 5 tambah 2 7. 7 tambah 1 8. 8 tambah 3 11. Udah ya? Kita taruh sini aja. Nah, tulis letak I1. Nah, taruh sini aja jawabannya. Karena ini yang dilihat ini terakhir ini. Nah, 11 itu berarti ganjil. Nah, maka di sini adalah X seperempat 11 tambah 1 12 bagi ini sama dengan X3. Nah, perhatikan tadi saya urutkan di sini. Nah, kasih bincang dia. X N 3 4 5 6 7 8 9. Misalnya di sini 2 3 2 3 2 4 1 sama dengan tadi ya, FK. Nah, 2 5 7 10 12 16 17. Perhatikan Pak Sri belajar itu dulu. Misalnya Anda ditanya letaknya di X6 berapa? Yang dilihat kan ini X-nya. Berapa letak X6? X6 jawabannya adalah 5. Loh kok bisa Pak? 5 itu letaknya ya, 5 itu angka 5 itu letaknya pada ya baris ke-6 dan ke-7. Ya, saya ulangi. X6 sama dengan 5. Kenapa kok 5? Karena 5 itu mempunyai letak di nomor 6 dan nomor 7. Lagi pasti sampai 5 nanti. Misalnya sekarang Pak Sri X11. X11 jawabannya 7. Kenapa? Karena 7 letaknya di 11 setelah ini kan. Berarti 11 dan 12. Berarti sini adalah 7. Lagi, Pak, kalau ada X3 jawabannya berapa? 4. Karena apa? 4 letaknya di X3, X4, X5. Saya ulangi ini. Kalau Anda ini paham nanti yang data kelompok mudah. Saya ulangi, X6 jawabannya 5. Kenapa? Karena nilai 5 itu letaknya pada setelah ini 6 dan 7. X11. X11 di mana? Di sini. Berarti 7. 7 letaknya pada setelah 10, 11 dan 12. X3. X3 jawabannya berapa? 4. Karena 4 letaknya di sini setelah ini, berarti 3, 4 dan 5. Oke ya? Nah, berarti Anda lihat X3 ya, jawabannya sama dengan 2. Ingat kan dilihat ini jangan F. Sama dengan 2. Sekarang letak di 2. Ya. X seperempat 11 tambah 1 ya sama dengan X6. Nah,
X6 jawabannya berapa? 4. Karena 4 ditanya di sini kan habis 5 sebanyak 2. Berarti 6 dan 7. Berarti jawabannya sama dengan 4. Saya tarik sini letak di 3. Ya, maka di sini sama dengan X 3/4 11 tambah 1 12 dibagi 4, 3 kali 3 berarti X9. Nah, X9 jawabannya adalah 6. Kenapa jawaban 6? Karena 6 sebanyak 3 kan, ini berarti mulai dari 9, 10, dan 11. Ya, ini ya, jadi Anda hafalkan. Catatan saya ulangi sebelum saya tutup yang data tunggal ya. Pertama, data harus diurutkan. Ya, yang kedua harus hafal rumus. Lupa ini yang belum modusnya. Gampang kalau modus itu pokoknya paling akeh dhewe, ya. Dilihat di sini tadi. Ini yang banyak, yang frekuensinya 2 kali adalah 8. Berarti ini modusnya adalah 8. Yang kedua, yang ini, yang paling banyak berapa ini? Dilihat dari tabel yang ini 1, ini 1, ini A. Berarti sama dengan 5. Nah, Pak, kalau yang ini berapa modusnya? Ada 2, yaitu angka 2 dan sama dengan 6. Karena apa? Yang paling banyak 2. Kalau ada 3 ya 3. Jadi misalnya di sini tulis 3. Berarti modusnya adalah 2, 4, dan 6. Tapi karena yang 3-nya ada 2, paling banyak kan ini dan ini. Berarti modusnya adalah 2 dan 6. Ya, itu menentukan Q1, Q2, Q3 dan modus data tunggal. Ya, kita mulai lagi. Selanjutnya kalau tadi data tunggal, saya ingatkan bedanya data tunggal dan kelompok. Kalau data tunggal itu mengenal ganjil dan genap. Tapi kalau data kelompok tidak, ya. Berarti kan Q1, ya. Nanti saya terangkan. L1 sama yang ininya 1/4 N kurangi FK1 dibagi F1 kali I. Q2 sama ininya, jadi L2. Tadi kan sudah, kalau tadi Q1 1/4, hanya bedanya di sini tadi ada ganjil dan genap. Nah, di sini setengah N FK2 dibagi F2 kali I. Q3 L3 3/4 N FK3 dibagi F3 kali I. Nah, beda lagi dengan modusnya ya. Modus yaitu L saja, yaitu D1 D1 D2 kali I. Ya, ini ya rumusnya, berarti kan gampang ingatnya. Pertama yang ini diapakan? 1/4, setengah, 3/4. Yang ini FK1, FK2, FK3. Ya, oke, kita mulai ya keterangannya. Nah, keterangan ini nanti saya beri keterangan nanti ya. L1 itu namanya ke L1. Kita cepet ya. L1, L2 namanya tepi bawah. Ya, tepi bawah berarti daripada Q1, Q2 dan Q3. Ya, sama FK1, 2, 3 frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatif sebelum, saya tarik sini aja ya, sebelum ya, frekuensi kumulatif sebelumnya, itu aja nanti saya terangkan karena I itu adalah panjang interval. Ya, D1 sudah ya, N sudah, ini sudah, L sudah, berarti D1 frekuensi kelas modus. Saya tulis di sini dikurangi
frekuensi sebelumnya. D2 kebalikannya, frekuensi kelas modus dikurangi sesudahnya. Nah, ya, kita mengenal dulu data kelompok. Saya taruh di pojokan sini nanti ya. Saya bagi dua. Nah, nih data sini ya. Oke. Sekarang perhatikan, saya punya data. Nah, kita nanti, nah gampang aja, sedikit aja. Misalnya di sini nilai. Nah, di sini adalah frekuensinya. Nah, di sini misalnya 20, 30, 40, 50, 60. Nah, ya, nanti saya terangkan 29, 39, 49, 59, 69. Di sini misalnya 3, 4, 6, 2, 3 gitu. Nah, Anda tadi sudah kenal frekuensi kumulatif kan? Nah, data ini FK. Ya, data ini aja, caranya ini aja. Perhatikan, tadi sudah 3 di sini tulis, 3 tambah 4, 7, 7 tambah gede, keluar 5. 7 tambah 5, 12, 12 tambah 2, 14, 14 tambah 3, 17. Berarti datanya 17. Ingat, tidak mengenal ganjil dan genap. Kayak Anda sudah FK-nya sudah kenal. Sekarang apa yang panjang interval? Saya terangkan dulu ya. Keterangan ya di sini. Nah, keterangan 20, 30, 20 itu disebut batas bawah, atau saya singkat ya, B1 ya, 2 aja ya nanti ya. Terus 30 itu berarti batas bawah B2 dan seterusnya ya, ini jadi 1. Yang kedua istilah lagi yaitu 29, itu namanya batas atas atau orang nyebut U1. Jadi kalau Anda tanya 20 batas bawah 1. Yang sini ini bawah, ini atas. Yang 39 itu berarti batas atas yang kedua atau U2. Nah, guys, benar ya, minimal itu batas bawah, batas atas. Nah, kita kembali ke sini. Apa yang dimaksud panjang interval yang disimbolkan I? Nah, I itu panjang interval. Jadi saya katakan data kelompok itu panjang intervalnya selalu sama. Mesti kalau ini 20, 30. Oh, ini 30 kurang 20. Berarti sama. Di sini terus sama. Nah, panjang interval berarti jawabannya adalah B2 dikurangi B1. Ya. Boleh aja nanti B4 dikurangi B3 boleh. B2 kurangi B1 maka sama dengan 30 dikurangi 20 sama dengan 10. Oh, berarti panjang intervalnya adalah 10. Sudah ya, mengenal I. Sekarang kita mengenal tepi bawah. Nah, tepi bawah ya, L gitu aja, umum. Ya, tepi bawah disimbolkan L. Perhatikan, tepi bawah adalah B1 boleh dan seterusnya. Nah, B1 dikurangi 0,5 bisa juga B2 kurangi 5 dan seterusnya. Ya. Saya tepi bawah yang ini semuanya dikurangi 0,5 namanya tepi bawah. Sudah mengenal tepi bawah. Perkara nanti tempat lagi. Nah, nanti yang ini D1 dan D2 kita nanti bahas nanti bareng. Saya ambil contoh soalnya, jadi bisa aja 1 atau 2. Kalau 1 ya cukup, 2 juga nanti. Nah, tentukan soal contoh
Tentukan Q1, Q2, Q3 dan modus. Ya, dari data 2 ini saya ngambil 2 ya, boleh lah. Saya ngambil yang gampang aja, sedikit aja yang penting ya. Nilai misalnya. Ya. Sekarang saya ganti supaya Anda yang kenal juga. Nah, bahasa banyak-banyak ya. Misalnya ini kan tambah 5, ini 24. Sama, di sini tambah 5 terus. Nah, frekuensinya misalnya 3, 2, 6, 5, 3, 2. Yang satu ya, atau satu aja boleh, 2 boleh, buat 2 aja. Yang kedua di sini ya. Nanti supaya cepat nanti saya taruh di situ. Nilai. Misalnya di sini ganti saya buat 25, 31, 37, 4, 43, 49, 55. Agak panjang dikit ini. Ini 30, jadi ini dikurang 1 taruh sini. 36 kurangi 1 menjadi 42, kurangi 1 43, 49 ya. 48 kurangi 1 5, 4 ya. Ini tambah 6, 60. Ya, frekuensinya 3, 4, 3, 7, 5, 2, 7, 10. Ya, yang penting ada bang. Nah, ya, aslinya soal ini supaya mirip saya taruh jadi 1 ya. Dah, aslinya soal ini ya. Nah, sudah kita mulai pasti cari. Jadi rumus itu yang dibutuhkan apa? OS1. Saya cari ON. Ya, nah, berarti kita ini sudah mulai. Kita masukkan. Saya jawab di sini aja. Kita cepet saya. Nggak saya tulis lagi. Nah, ini langkahnya mesti mencari ini. Semuanya kalau data itu pasti mencari ekak. Sama dengan tadi ya. 3 ditambah 2, 5 tambah 5, 10, 13, 15. Oh, datanya 15. Ingat tidak benar ganjil dan benar. Kamu cari letaknya semuanya. Di sini ya. Letak Q1. Nih, letak nih. 1/4 kali 15. Berapa kira-kira? Ya, 15 bagi 4 3,75 ya. Lumayan ini ya. 3,75. Ya, langsung cari semuanya aja ya. Q2. Nah, setengah kali 15 7,5. Q3 3/4 kali 15. Ya. Nggak usah bingung, dari ini aja ditambahkan 3 ya. Boleh di sini kalian tadi 375 kali 3 5 1 21 2 ya 10 9 11,25. Nah, oke, udah ya. Kita mulai masuk satu persatu. Q1. Nah, ya. 3,75. Nah, kita latihan sebentar di sini. Di kayak tadi. Sabus ya. Nah, saya punya data ini. Kalau ini bisa sama dengan tadi sebenarnya. Saya ngambil nilai 20, 30, 40, 50, 60 seperti tadi ya. Latihan sama sebenarnya. 29, 39, 49, 59, 69, 3, 4, 5, 2, 3. Nah, ini kan 3, 7, 12, 14, 17. Saya hanya latihan letak tadi ya tadi. Pak Sri tanya, kita sebut ini tempat ke-1, tempat kedua, tempat ketiga, tempat keempat, tempat kelima. Misalnya Anda ketemu letaknya di
letak di 5, yang gampang dulu aja ya. Letaknya di 6. Nah, kayak tadi 6 letaknya di sini. Baris kedua kenapa? Baris kedua itu dimulai dari data 4, 5, 6, 7. Berarti di sini saya sebut baris kedua. Lagi, misalnya terdapat Anda mencari ternyata letaknya di 10. 10 di mana? Di 3, Pak. Kenapa? Baris ketiga ini dimulai dari 8, 9, 10, 11 sampai 12. Nah, sekarang pecah. Kayak ketemu misalnya 7,5. Hati-hati, bukan di sini karena ini hanya sampai 7, berarti letaknya di sini. Ya. 7,5 letaknya berarti di sini, di ketiga. Ya, lagi misalnya lagi ketemu 13,75. Letaknya di mana? Di 4. Karena di sini mulai 12. Berarti mulai 12 lebih itu letaknya di keempat. Ya. Balik lagi ke sini berarti Q1 3,75. Letaknya mana? Di sini. Karena sudah lebih dari 3. Nah, kalau di sini berarti tepinya kan ini. Nah, tadi sudah dilihat rumusnya tepi tadi dikurangi 0,5. Karena di sini maka 24,5 N-nya sudah tadi Anda cari 3,75 ya. Frekuensi kumulatif di ya sebelumnya. Kalau tadi di sini berarti sebelumnya kan ini dibagi dengan F-nya belum. F frekuensi Q1. Nah, ya, nanti Anda hitung sendiri ya. Ya, 3,75 dikurangi 3, frekuensinya yang ini berarti 2. Anda tadi sudah belajar namanya kelas ya, berarti kelihatan ini 25 dikurangi 20 sama dengan 5. Anda cari sendiri ya. Supaya cepat. Ya, Q2 7,5. Kan lebih dari ini. Di sini kan berarti, nah tarik lagi, berarti Q2-nya adalah 29,5 ya. Nah tadi ini kan 7,5 ya. Ini dikurangi ini. Jadi gampang kalau misalnya di sini iki dikurangi iki dibagi iki. Misalnya tepatnya di sini ya, ini hasilnya ini dikurangi ini dibagi ini. Ya 7,5. Ya, 7,5 di sini dikurangi 5. Ya, kan di sini dibagi 5 kali 5. Enak gitu coret. Q3 11,25. Berarti di sini kan? Nah, 34,5 ini ditulis 11,25 karena di sini dikurangi ini kan 10 dibagi ini kali 5. Sekarang terakhir adalah mencari modus. Modus tadi rumusnya ini L. Tadi prinsipnya modus adalah frekuensi paling banyak di sini, ya kan? Berarti tepinya kan ini 29. Nah, D1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Karena di sini berarti sebelumnya kan ini kan. Berarti kalau pelan-pelan 5 dikurangi 2, ya. Dibagi D1 tadi sudah kan di sini 5 dikurangi 2 ditambah D2 frekuensi kelas modus dikurangi sesudahnya. Berarti sesudahnya kan ini. Berarti adalah 5 dikurangi 3 dibagi dengan 5. Maka Anda cari sendiri. Di sini 3, di sini 2, di sini 3, di sini 2, 5. Ini Anda habis dari ya. Sekarang yang terakhir yang ini Anda hitung sendiri ya nanti ya. Ya, yang terakhir sekarang sama angkanya FK. Ya, 3, 7, 10, 17, 22, 24. Nah, cari sama tadi angkanya letak
Q1, Q2, Q3. Ingat ya tadi tidak mengenal ganjil dan genap seperti data tunggal. Maka di sini adalah enak ya, pecah nggak gampang. 1/4 kali 24 sama dengan 6. Setengah kali 24 sama dengan 12. 3/4 kali 24 ini tadi sama dengan ini coret 18. Ya kayak tadi ya. Q1 6 kan lebih dari ini kan 3 di atas 3 berarti kan ini. Nah tepinya ini kan berarti 30,5 ditambah ini ya 6 letaknya di sini dikurangi ini 3 frekuensinya D 4 kali panjang interval ya, berarti panjang intervalnya 31 kurang 25 berarti sama dengan 6 ya. Dah kita lihat sendiri Q2 nanti lihat sendiri Q2 12. Nah 12 kan lebih dari 10 kan, berarti di sini tarik tepinya ya, dikurangi 0,25 kurangi 0,5 42 setengah ya 12 tanya di sini dikurangi ini dibagi kali 6. Q3 18 kan lebih dari 17 berarti di sini sama dengan tadi, berarti 48 setengah ya 18 apa yang sini dikurangi sebelumnya dibagi frekuensinya dia sendiri kali 6. Terakhir modus. Nah, dilihat. Jangan lihat ini. Ya, kalau modus yang dilihat di sini. Kalau yang ini di sini D semakin gede. Ya, terakhir modus berarti di sini. Tepinya ini kan berarti 42 setengah. Tadi D1 frekuensi kelas modus dikurangi sebelumnya. Langsung aja ya. 7 kurangi 3 sama dengan 4. Di sini tetap 4. Yang D2 frekuensi kelas modus dikurangi sesudahnya, berarti 7 kurang 5 sama dengan 26. Jadi dengan ini habis, maka sama dengan 46,2. Udah itu aja. Jadi pertemuan yang kedua kita mencari Q1, Q2, Q3 dan modus baik data tunggal maupun data kelompok. Saya ingatkan sebelum saya tutup, tugasnya nanti dianu aja ya, di Telegram aja. Karena Pak Dwi belum buat. Nanti saya buat berbeda-beda. Saya khawatir kalau sama sing sakno sing kerja bakti sing yang pertama, yang Senin, yang Selasa dan Rabu karek nyuntu ae. Ya itu aja, terima kasih. Saya Christian, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.